Setelah saya mendengarkan hasil sidang Komisi Informasi Pusat yang mempertanyakan keberadaan ijazah asli Joko Widodo, ada satu hal yang membuat kita semua harus berhenti sebentar dan mengajak otak kita berjalan pelan-pelan. Di sidang itu, Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa ijazah asli Jokowi saat ini berada dalam penguasaan mereka untuk kepentingan penyidikan dan berstatus barang bukti. Di titik ini, secara logika publik, dokumen itu seharusnya tidak berada di tangan Jokowi, tidak boleh dibawa pulang dan tidak bisa diperlihatkan kepada siapapun. Tapi kemudian, setelah kita melakukan cross-check terhadap pemberitaan sebelumnya, kita menemukan inkonsistensi yang cukup besar. Karena tidak adil kalau publik hanya diberi satu potongan informasi, kita harus melihat keseluruhan timeline. Dan ketika kita membandingkan 3 sumber resmi, Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan Jokowi sendiri, kita menemukan cerita yang tidak berjalan di satu garis lurus. Kalau Polda Metro Jaya mengatakan ijazah asli masih disita, mengapa sebelumnya Jokowi mengatakan bahwa dokumen itu sudah diambil dari Bareskrim? Dan bagaimana mungkin dokumen yang dikatakan barang bukti yang tidak boleh keluar justru diberitakan telah ditunjukkan kepada relawan di rumahnya? Apakah satu benda fisik bisa berada di 2 tempat pada waktu yang sama? Apakah dokumen yang sama bisa disita, tapi pada saat yang sama sudah berada di rumah pemiliknya? Pertanyaan ini muncul bukan karena kita menuduh, tapi karena ruang logika kita tidak menerima 2 hal yang saling bertentangan secara bersamaan. Analisa timeline, sekarang kita lihat timelinenya. Mei 2025, pernyataan Jokowi. Jokowi mengatakan, "Saya mengambil ijazah itu di Bareskrim dan sudah saya ambil." Artinya, ijazah bukan lagi berada di kepolisian sejak Mei. Oktober 2025, pemberitaan Tempo. Tempo melaporkan bahwa Jokowi menunjukkan ijazah asli kepada relawan Projo di rumahnya. Artinya, dokumen tersebut berada di tangan Jokowi, bebas dan tidak berstatus barang bukti. November 2025, sidang KIP, Polda Metro Jaya menyatakan, ijazah asli Jokowi berada dalam penguasaan kami, sedang dalam penyidikan, dan berstatus barang bukti. Artinya, menurut versi Polda, dokumen itu belum pernah dikembalikan. Kesimpulan logis. Dari ketiga titik waktu ini hanya ada satu kesimpulan sederhana. 3 pernyataan dari 3 pihak, Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan Jokowi. Tidak mungkin semuanya benar secara bersamaan. Bukan karena kita ingin ribut, tapi karena hukum logika paling dasar, satu benda fisik tidak bisa berada di 2 lokasi dengan 2 status hukum berbeda. Kemungkinan lain, tapi secara aturan kurang masuk akal. Memang, selalu ada kemungkinan lain. Mungkin dokumen itu pernah disita ulang, mungkin yang ditunjukkan hanya salinan, atau ada dokumen lain yang disita, bukan yang ditunjukkan. Tapi ketika kita tinjau dari aturan baku kepolisian, aturan penyitaan, dan tata administrasi dokumen negara, kemungkinan itu sangat kecil, karena penyitaan ulang harus disertai berita acara. Pengembalian barang bukti tidak bisa dilakukan informal. Salinan ijazah tidak bisa tiba-tiba menggantikan dokumen asli, dan setiap perubahan status harus diumumkan, apalagi menyangkut mantan presiden. Jadi kita tidak sedang memojokkan siapapun, kita hanya mencari garis lurus dalam cerita yang seharusnya sederhana. Karena ketika Jokowi mengatakan dokumen itu sudah diambil, Tempo mengatakan dokumen itu sudah ditunjukkan, tapi Polda mengatakan dokumen itu masih disita, maka wajar jika publik bertanya, mana cerita yang benar? Kita tidak menuduh, kita hanya meminta konsistensi, karena kebenaran tidak pernah takut diperiksa. Ironi Kades Tengku Munirwan dipenjara karena kembangkan benih padi yang tingkatkan panen petani. Di negeri yang katanya menjunjung tinggi keadilan, lahirlah kisah getir seorang kepala desa sederhana bernama Tengku Munirwan. Ia bukan koruptor yang merampok uang rakyat, bukan pejabat yang menumpuk harta haram, bukan pula pengkhianat bangsa dan negara. Ia hanyalah anak desa yang mencoba menanam harapan lewat benih padi IF8. Benih itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Panen melimpah, perut rakyat terisi, senyum petani kembali mekar. Apa salahnya sebuah benih yang memberi kehidupan? Namun, apa balasan negara? Bukan penghargaan, bukan pembinaan, melainkan jeruji besi. Alasannya, belum ada sertifikasi. Ironis memang. Sejak kapan selembar kertas lebih penting daripada kenyang dan sejahteranya rakyat? Sejak kapan birokrasi boleh membunuh inovasi yang lahir dari tanah desa? Padahal, undang-undang sendiri
telah memberikan ruang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek di pasal 24 dengan tegas menyatakan ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ayat kedua berbunyi, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diwujudkan dalam bentuk usaha nyata yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat. Kemudian ayat 3-nya berbunyi, pemerintah memberikan dorongan, kemudahan, dan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Lalu, di mana letak kesalahan Munirwan? Bukankah ia justru melaksanakan amanat undang-undang? Ia menguasai ilmu, ia memanfaatkannya, ia memajukan teknologi sederhana yang terbukti meningkatkan produktivitas. Seharusnya negara memberikan dorongan, memberikan kemudahan, dan memberikan perlindungan, bukan dengan jeratan hukum. Tengku Munirwan bukan kriminal. Ia adalah pionir pangan. Ia buktikan bahwa desa bisa berdiri tegak tanpa harus tunduk pada permainan impor atau kong-kali-kong pasar. Menetapkan beliau sebagai tersangka sama saja dengan memenjarakan harapan petani, membungkam suara desa, dan menelanjangi wajah hukum yang selalu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau benar negara ini berpihak pada rakyat, seharusnya Munirwan dipeluk, didukung, dan diberi jalan agar benihnya resmi diakui. Karena bangsa yang besar lahir dari sawah, bukan dari ruang rapat ber-AC. Munirwan bukan penjahat, dia pejuang pangan. Dan kriminalisasi atas dirinya adalah bukti betapa negeri ini sering lupa bahwa kekuatan sejati ada di tangan rakyat kecil yang setiap hari berkeringat demi memberi makan seluruh negeri. Salam hormat.